Cek 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 cek. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Made Saka. Saya di sini akan mengambil materi tentang modul kurikulum humanistik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang modul kurikulum humanistik. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh apa sih tujuan dari kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik memiliki tujuan untuk siswa diharapkan memahami hubungan sebab akibat di mana emosi dan imajinasi dilihat untuk membentuk proses kepribadian yang berkaitan dengan kondisi ideal pertumbuhan kepribadian, integrasi dan otonomi. Nah, kurikulum humanistik ini dipengaruhi psikologi angkatan ketiga di mana pembelajar dibiarkan bereksperimen, bertindak, berekspresi, bahkan membuat kesalahan. Nah, pembelajar akan belajar untuk menali tantangan baru, mengubah nasib menjadi tugas-tugas yang bisa diatur dan mempercayai kemampuannya. Nah, fungsi guru di sini yang terpenting bagi siswa adalah mendengarkan secara keseluruhan pandangan siswa mengenai realita, menghargai siswa, berbuatlah yang wajar apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, itu saja dari tujuan kurikulum humanistik. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu kan kita udah tahu tuh tujuan dari kurikulum humanistik. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kurikulum humanistik biar kita tahu tuh apa sih kurikulum humanistik. Nah, pendidikan humanistik adalah model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia humanis. Nah, maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Nah, maka di sini posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya menghargai hak-hak asasi manusia seperti hak berlaku dan diperlakukan dengan adil. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa kurikulum humanistik berawal dari munculnya teori pendidikan empiristik, kemudian menjadi pendidikan humanis dan lahirlah kurikulum humanistik. Nah, itu. Kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanis yang mendasari konsep aliran pendidikan pribadi, personalist education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Resu, romantic education. Nah, oke, mungkin itu saja dari pengertian kurikulum humanistik. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh pengertian dari kurikulum humanistik. Nah, di sini kita akan lanjut ke teori belajar humanistik. Ini dijelaskan bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Karena itu, setiap diri manusia adalah bebas dan memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Carl Rogers, teori belajar humanis meliputi setiap individu adalah positif serta menolak teori Freud dan behaviorisme. Asumsi dasar teori Rogers adalah kecenderungan formatif dan kecenderungan aktualisasi. Diri sel adalah terbentuk dari pengalaman mulai dari bayi, di mana diri terdiri dari dua subsistem, yaitu konsep diri dan diri ideal. Kebutuhan individu ada 4, yaitu pemeliharaan, peningkatan diri, penghargaan positif regard, penghargaan diri yang positif self regard. Mungkin itu saja teori dari belajar humanistik. Nah, kita akan lanjut. Nah, tadi itu kan kita udah tahu teori belajar humanistik. Nah, kita akan lanjut ke kelebihan dan kekurangan kurikulum humanistik ini. Nah, kita akan membahas kelebihannya dahulu ya. Kurikulum humanistik cocok diterapkan untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Siswa akan merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain. Nah, itu kelebihan dari kurikulum humanistik. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Nah, kekurangan dari kurikulum humanistik yaitu keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individual peserta didik. Meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik,
Pada kenyataan di setiap program terdapat keberagaman peserta didik. Kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Pada kurikulum humanistik ini, prinsip-prinsip psikologi ada yang kurang terhubung. Nah, mungkin itu kekurangan dan kelebihan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi modul kurikulum humanistik. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari kurikulum humanistik ini. Konsep kurikulum humanistik memandang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri setiap individu siswa. Kurikulum humanistik merupakan model pendidikan yang berorientasi memandang manusia sebagai manusia humanisasi. Nah, dan kurikulum humanistik ini dipercayai sebagai fungsi kurikulum yang memberikan pengalaman kepada siswa dan menunjang secara intrinsik tercapainya perkembangan dan kemerdekaan pribadi. Oke, tadi itu kesimpulan dari saya, dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai habis.